Oke, sudah. Oke. Nah, teman-teman ingat, pemuaian pada tekanan konstan, maka koefisien muainya itu disebut sebagai koefisien muai kubik isobarik. Koefisien pada tekanan konstan, maka koefisien muainya itu disebut sebagai koefisien muai kubik atau koefisien muai volume isobarik. Itu. Yang mana pada suatu zat itu didefinisikan sebagai beta sama dengan 1/V dikalikan dengan dou V dibagi dou T dengan P-nya tetap, tekanannya tetap. Untuk menyatakan mudah tidaknya perubahan suatu volume terhadap bahan pada tekanan untuk menyatakan mudah tidaknya perubahan volume suatu benda terhadap tekanan pada suhu yang konstan, kebalikannya, maka digunakan istilah kompresibilitas isotermal. Nah, maksudnya gimana? Oke, kita bahas nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut di kompresibilitas isotermal. Nah, saya ingin bertanya nih ke teman-teman, ada nggak yang bisa mendefinisikan maksud dari persamaan ini? P dikalikan V per T sama dengan konstan. Kakak tunjuk aja ya. Coba Pulwa Habibah. Bisa nggak definisiin persamaan ini? P dikali V per T sama dengan konstan. Untuk P itu tekanan bukan nggak? Ya, P tekanan, V volume, dan T suhu. Iya, jadi ketika tekanan dikalikan dengan volume dan dibagi dengan suhu, itu maka hasilnya akan konstan. Oke, masih kurang. Yang lain mungkin? Nah, nggak tunjuk lagi. Nur Fadilah, mungkin bisa nggak definisiin persamaan ini? P dikali V per T sama dengan konstan. Kurang lebih sih sama kayak pernyataannya si Uul, Kak. Oke. Konstan itu apa sih? Mungkin yang lain, konstan itu apa? Tetap tidak berubah. Tetap tidak berubah kan? Nah, jadi ini merupakan persamaan gas ideal kan? P dikalikan V per T sama dengan konstan. Mungkin di materinya kami kan juga udah dibahas juga gitu. Nah, maksudnya persamaan ini ialah karena kan konstan itu hasilnya tetap gitu kan. Jadi mau berapapun nilai P, V atau T itu hasilnya akan selalu sama. Nah, jadi persamaan ini ketika misalkan nilai P-nya itu bertambah besar, misalkan nih nilai volumenya bertambah besar, nilai volume bertambah besar, maka nilai T-nya itu juga harus berubah atau nilai P-nya itu juga harus berubah. Tapi dengan syarat salah satunya itu harus konstan. Ulang. Jadi misalkan nih nilai P ya tekanan, nilai tekanan itu berubah. Maka nilai V-nya itu juga harus berubah dengan syarat nilai T-nya tetap. Atau nilai T-nya bisa berubah dengan syarat V-nya tetap. Jadi kalau misalkan ya salah satu di antara P, V atau T-nya itu berubah, maka salah dua dari yang lainnya itu juga harus berubah dengan syarat yang lainnya itu harus tetap. Jadi ada yang jadi sebagai variabel terikat, ada yang jadi sebagai variabel kontrol, ada yang jadi sebagai variabel bebas. Itu. Jadi ketika salah satunya berubah, maka yang lainnya itu juga harus berubah dengan syarat salah satunya itu harus tetap nggak berubah-ubah. Contohnya gimana? Contohnya di pemuaian tadi. Contohnya di pemuaian. Nah kan kita tahu kan di gas kita ambil contohnya di sini gas gitu kan karena ini persamaannya untuk gas. Nah ketika perubahan suhunya itu berubah, maka volumenya juga akan berubah kan. Nah tapi di sini teman-teman lupa ada
ada satu lagi besaran fisika yang mungkin kita sering abaikan, yaitu tekanan. Karena kan pemuaiannya itu berlaku pada tekanan yang tetap, gitu kan. Ketika suhunya berubah, maka volumenya juga akan berubah. Tapi kita tahu bahwa tekanannya di situ tetap, gitu kan. Tekanannya itu nggak berubah-ubah. Nah, ini maksudnya persamaan ini. Nah, kalau dibalik gimana? Nah, kalau dibalik, itu namanya kompresibilitas isotermal. Jadi ketika tekanannya berubah, tekanan yang berubah, maka volumenya juga akan berubah, tapi suhunya itu yang tetap. Nah, itu yang dimaksud sebagai kompresibilitas isotermal. Jadi kayak temannya pemuaian gitu. Hampir sama dengan pemuaian. Kalau pemuaian itu perubahan volume suatu benda karena adanya perubahan suhu dengan tekanan tetap. Kalau kompresibilitas isotermal merupakan perubahan volume karena adanya perubahan tekanan dengan suhu yang tetap. Jadi kurang lebih sama, cuma perbedaannya di variabel ini. Nah, untuk menyatakan mudah tidaknya perubahan volume suatu benda terhadap tekanan pada suhu yang tetap, maka digunakan istilah kompresibilitas isotermal. Karena kan mungkin di pembahasan sebelumnya kita udah bahas nih terkait mengenai suatu persamaan yang memiliki dua variabel gitu. Nah, satunya harus berubah sebagai variabel bebas dan satunya itu harus tetap sebagai variabel kontrol. Oke, jelas ya? Atau perlu diulang penjelasannya? Oke, Kak, boleh diulang sekali lagi ya? Oke. Kalau pemuaian itu merupakan perubahan volume suatu benda karena adanya perubahan suhu. Tapi dengan syarat tekanannya itu tetap sebagaimana persamaan ini, persamaan gas ideal. Volume berubah karena suhu berubah, tapi dengan syarat P-nya itu tekanannya harus tetap nggak berubah. Maka hasilnya di sini akan konstan. Kompresibilitas isotermal atau temannya pemuaian, maka perubahan volume itu terjadi karena adanya perubahan tekanan dengan syarat suhunya itu yang tetap nggak berubah. Jadi kayak penyebabnya itu ditukar-tukar aja gitu. Kalau pemuaian volume yang jadi variabel terikat, terus si suhu ini yang jadi variabel bebas, dan P ini sebagai variabel kontrol atau variabel tetap. Kalau kompresibilitas isotermal dibalik, nilai T itu yang jadi sebagai variabel tetap atau variabel kontrol, dan P yang jadi variabel bebas. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, dari persamaan matematikanya sendiri, kompresibilitas isotermal adalah perbandingan negatif antara perubahan volume dengan volume semula tiap satuan perubahan tekanan dikalikan dengan 1 per volume semula. Oke. Kan di sini teman-teman bisa ngeliat ya, kalau koefisien muai itu kan 1 per V dikalikan dengan perubahan volume. Do V kan perubahannya dibagi dengan perubahan suhu dengan syarat P atau tekanannya tetap. Nah, kalau kompresibilitas isotermal itu kurang lebih seperti ini. Jadi 1 per V, kebalikannya tadi kalau dia 1 per V, tapi dia kan di sini perubahan volume karena perubahan suhu. Dengan syarat kita tetap, kalau kompresibilitas isotermal ditulisnya gini. Kan ini V2 kurang V1 kan perubahan gitu. Ini P1 kurang P2 juga perubahan tekanan gitu. Ini mungkin salah tulis ya. Ini nggak ada di sini. Jadi kalau kompresibilitas isotermal nilainya itu nilai koefisiennya K sama dengan 1 per minus. Di sini dia sebagai dituliskan minus 1 per V dikali dengan V2 kurang V1 atau perubahan volume dibagi dengan P1 kurang P2 kurang P1 perubahan tekanan dengan syarat suhu tetap.
Atau mungkin secara tetapnya dituliskan seperti ini. Kompresibilitas isotermal suatu zat atau K didefinisikan sebagai ini. Minus 1 per V dikali dengan dou V per dou P dengan syarat T-nya tetap. Jadi hampir sama dengan nilai koefisien Moe volume. Yang jadi perbedaan cuma di ininya, nilai turunannya gitu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, kan kita tahu nih. Nah, kan kita tahu bahwasannya tadi kan P, V, dan T itu kan berhubungan ya. Berhubungan dalam suatu persamaan yang konstan gitu kan, tetap nggak berubah. Jadi masing-masing itu bisa berlaku sebagai variabel tetap, kontrol, dan bebas gitu. Contoh kan tadi kita lihat di volume. Volumenya itu dia sebagai variabel terikat. Terus yang nilai P, nilai tekanan sama yang suhunya kan itu bisa kita tentuin dia sebagai variabel kontrol dan sebagai variabel bebas kan. Nah, sebenarnya bukan cuma di perubahan volume saja gitu, tapi kita juga bisa tentuin di perubahan, kalau di sini kan DP, perubahan tekanan, bisa juga dia sebagai di perubahan suhu gitu. Tergantung gimana kitanya, sesuai yang kita butuhin gitu kan. Kalau kita memahami dasarnya tadi di syarat Euler. Nah, jadi kompresibilitas isotermal dan koefisien Moe volume ini juga lebih ke sebagai aplikasi dari syarat Euler-nya tadi gitu. Oke. Sampai sini jelas? Atau ada yang perlu diulang penjelasannya? Kak, saya mau nanya nih. Iya. Bedanya bedanya tulisan D yang biasa sama do itu apa ya? Tulisan D yang biasa sama yang Ada do itu. oh yang ini ya? Iya. Kakak juga agak lupa. Oke. Tulisan yang mana, Dharma? Do apa PV per T? Bedanya antara kan ada tuh dx per dy. Terus juga ada do x per do y. Nah, bedanya itu apa ya? D biasa sama lambang do itu. Oh ya, silakan Man. D dengan do Man. Nah, di sini ya. D yang di depan dengan do mungkin ya. Betul tidak, Dharma? DZ, do Z, do X Y, DX ya. Oke. Jadi kalau D itu kakak juga lupa. Gimana ngebahas ini? D itu kayak turunan secara luas gitu kan. Tapi kalau do itu kayak turunan itu secara rincinya gitu. Gimana sih? Mohon maaf kalau salah. Jadi kayak DZ itu kayak turunan suatu persamaan. Tapi kalau do Z do X-nya itu kayak yang secara satu variabelnya gitu. Iya, Kak, paham. Jadi kalau kayak do Z ini atau do X ini kita tulisin kalau persamaannya itu udah ngandung 2 atau 3 variabel, tapi kita mau turunin ke satu variabel aja. Tapi DZ ini yang jelas kita mau turunin persamaan tersebut gitu kan. Kita mau turunin. Cuma nanti dijelasin di do Z itu kita mau turunin terhadap satu variabel aja gitu. Tapi yang jelas pengertiannya sama sih, turunan. Ya, kalau do itu biasanya parsial ya. Iya, parsial. Nah, yang kemarin itu loh yang parsial. Do Z, do X, di mana Y-nya itu tetap gitu ya. Nah, kalau D, dia juga sama-sama turunan gitu kan. Tapi kalau D itu keseluruhan gitu ya. Paham ya? D
Jadi do Z, do X, karena dia variabelnya banyak, beda lagi kalau dia cuma satu. Langsung aja kan, DY, DX gitu kan, DZ, DX misalkan. Paham ya, Dharma? Ya Bu, paham Bu. Terima kasih. Oke. Oke, kurang lebih sih udah selesai ya. Jadi kurang lebih seperti itu terkait mengenai materi syarat Euler atau matematika termodinamika dan penggunaannya gitu pada koefisien Moe volume dan kompresibilitas isotermal. Nah, mungkin di sini teman-teman ada kuis gitu untuk mengecek pengetahuan teman-teman. Oke. Bentar dulu. Gimana bisa join ke kuisnya nggak? Oke, di sini udah berjalan ya. Pemimpin sementara itu Nur Fadila dengan 1094 poin, disusul Fahmi 764 dan Hans 438. Oke, Kak Anies gimana untuk kelas B? Apakah kuisnya udah berjalan? Sudah Kak, tapi Oke. baru 4 orang yang jawab, yang udah punya poin baru 4 orang. Oke. Pemimpin sementara ada Sheila dengan 1296 poin, disusul Nur Fadila 1094. Ya, di situ mungkin ada persamaan matematika ya Kak Aceh teman, cuma insya Allah persamaan itu gampang kok, nggak mesti ditulis, cukup dilihatin aja baru diturunin.
Oke, pemimpin masih sama, Sheila dengan 2.600 poin, terus disusul Fahmi dengan 1.900 poin, dan Nur Fadila 1.600 poin. Kak, izin masuk, Kak. Itu satu soal 10 detik, baru baca udah sisa 3 detik, belum ngeklik itu, Kak. Oke, insya Allah soal yang 10 detik itu gampang kok. Waktunya kecepatan, Kak. Waktunya Kecepatannya. kecepatan, Kak. Nggak sempet Iya, ngeklik. Kak. Udah Iya, beda soal. belum selesai baca Iya. soal. Belum selesai baca soal, Karena udah kakak lewat. udah selesai aja. Soalnya itu yang soal yang sangat-sangat mudah dijawab gitu, jadi harus pakai fokus di situ. Kakak sebenarnya Dan cepetin. Kak, soalnya dari segi Kirain udah pas gitu. dari sinyal Tapi juga kalau kan soal, berpengaruh. tapi kalau soal yang perhitungan, insya Allah waktunya lama kok. Sinyalnya keputus-putus di sini. Coba kasih kesempatan lagi, Mas. Oke. Harus join lagi aman ya. Iya, harus join. Ya udah. Ibu juga tadi ini Oke. Sheila, Fahmi, Anham, Febian. Berarti diulang lagi, Bu, atau udah cukup? serah yang lainnya gimana? Cukup? Nanti tinggal diituin aja man direkap soal mana yang belum dijawab. Ini 3 orang. Wulan, Hanifah, Wulan. Ini yang ngechat ke Ibu Siti Humairo. Di Humairah kelas B kayaknya, Bu. Kelas B, ya. Ini yang kelas B ada 1, 2, 3, 4, 5 Bu yang masih 0 poinnya. Kedengeran nggak? Iya, Kak. Terdengar, Kak. Bukan. Tadi di saya HP-nya, laptopnya nge-lag, Kak. Jadi pas login ulang, harus nonton videonya, Kak. Sama Di jawab next-nextin aja. pertanyaan-pertanyaan. Di next aja. Di next, langsung di next aja. Kliknya yang paling bawah, Neng. Di Nirpot itu ada halamannya kok. Lihat di bawah. Boleh ke halamannya langsung juga. Nah, Gitu. di situ. Langsung ke halaman Ya, akhir udah. aja. Ya. Udah, tapi tadi nggak bisa for all gitu. Saya udah nyoba tadi. Bisa, Neng, bisa. Ibu juga bisa kok. Coba. Diklik bawahnya. Langsung ke halaman 34. Coba.
Mungkin Hanifah bisa ke handphone. Handphone bisa kan, Man? Iya bisa, Bu. Oke, teman-teman yang lain, apakah udah selesai semua? Kalau mau ngulang, masuk lagi, Neng. Kalau mengulang tinggal dikeluarin terus masuk lagi gitu. Karena limitnya masih ada 9 orang juga. Kalau yang kelas A. Untuk timernya, Kak, waktunya. Kalau timernya diganti, maka nanti kodenya ganti. Kodenya ganti juga. Ya, ini. Terus seadanya aja kan tadi udah ngerjain. Nah, kira-kira yang belum dikerjain yang mana? Itu aja yang dijawab ya, Dharma. Nanti Oke. aja. Ya, silakan. Saya tunggu sampai 5 menit lagi ya, Man ya. Sampai 4 menit lagi ya. Lanjut nanti ke Anis. Kak, ini kalau keluar terus masuk lagi, itu langsung muncul yang ini, Kak. Yang 1, 2, 3, yang juara 1, 2, 3. Iya, Pak Dina. Itu kan mau ngulang nih, Kak. Terus Iya. katanya kan keluar. Itu keluar dari kembali ke awal kan? Buka halaman baru terus ketik nirpod.com, baru masukin kode baru atau pencet link yang baru gitu. Kak, punya saya aneh tau Kak, dia nggak bergerak ke soal selanjutnya. Mungkin kalau gitu jaringan kamu kayaknya yang Jadi nirpotnya harus diganti, Kak? ini kan nih, ini di-exit dulu, terus pencet link yang barunya gitu, pencet linknya lagi. Oh. Gitu sih.
Nggak bisa Kak, tetap muncul itu yang dapat 1, 2, 3. Ya, Oh Nek. iya Kak, ini nggak bisa ngulang Kak. Nggak bisa lagi. Kayaknya harus dengan nama yang berbeda kayaknya ya. Oke, sudah nggak apa-apa lah. Lanjut aja ke Anis ya. Nggak bisa emang. Udah langsung pemenangnya siapa. Kalau mau ganti nama kayaknya. Kalau dengan nama yang sama, ini pemenang satunya Sela, Fahmi, Nala. Coba Saiful pakai nama yang berbeda, bisa nggak? Ya, saya coba dulu Bu. Ya, coba pakai nama yang berbeda. Ibu itu pakai nama yang sama. Oke, dengan nama yang berbeda, itu bisa masuk kok, bisa ngerjain soal. Ini masih ada 10 lagi nih, 8 lagi ya Man ya. Ini Miftah nih kayaknya tadi ngulang terus jadi 5.200.
Maaf Bu, kayaknya lanjut materi aja dulu Bu, soalnya udah jam 8.42. Oke, silakan lanjut ke Anis tadi ya. Ya. Ya, Bu. Oke, mungkin cukup sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita lanjut ke Kak Anis ya. Kakak stop share. Anis tinggal yang terakhir doang ya, membaca grafik ya. Tuh Anis. Gimana Ibu? Tinggal yang terakhir doang kan materinya membaca grafik ya. Apa masih ada? Iya, tinggal grafik aja Bu. Mungkin beberapa. Jelasin grafik aja, habis itu kuis. Firman, ini nge-share kode yang baru apa lama ya? Baru ya? Baru kayaknya. Lah, tadi Firman pakai yang baru apa yang kemarin udah dipakai? Aku pencet student placement lagi gitu. Kalau normal sih nggak bakal berubah. Coba yang punya Firman dibuka deh, yang punya yang kemarin dipakai. Soalnya biasanya ada kodenya gitu loh. Jadi ada kode bekas yang kemarin kita pakai. Nah, kalau kita pakai yang itu sama
kerjaannya sama yang kemarin, cuman nggak tahu kalau mereka masuk pakai nama baru apa nama yang kemarin. Itu yang nggak ngerti. Atau pakai yang baru aja kodenya, gimana? Nanti untuk yang pertanyaan sebelumnya di next aja gitu. Gitu ya kali ya. Gimana? Oh, ini ada nih. Ya kan? Kalau Apa kita mau pakai lanjut, bisa. Kalau mau kode baru juga bisa. lanjut aja kali apa gimana? Tapi nanti banyak namanya. Bukannya nanti mereka masuknya baru lagi ya akunnya. Iya kan? Kalau masuk ulang double akun. Selama Baru aja namanya baru kodenya aja. dibaruin aja. New Iya. itu. Kode baru. Oke. Oke. Bentar ya. Kelas B berarti masuk di aku ya, Nis? Hah? Iya, kelas Kak A. Nis kelas A. Iya, aku kelas A. Oke, kalau kelas B kodenya yang itu ya. Linknya yang ini. Tukeran, kelas B masuk di kakak, kelas A masuk di Kanis. Oke, kode kelas B yang itu. Sorry ya. Bentar ya teman-teman, jaringannya. Ini untuk yang kelas A ya. Nanti akan diundang untuk bergabung dan kita akan praktikum. Jadi kita akan praktikum juga sama seperti itu. Kita ngapain? Buat dia, ada di balik layar. Ada. Kita berduaan doang nih. Ini masa siapa sih saya ngikutin tahu saya lagi bocah lagi prakarya ini bikin celengan. Ini saya ini. Gak tahu tadi dikeluarin gitu di breakout room. Gak paham. Apa sih katanya kita nggak paham? Praktikum katanya. Itu sama nggak ini berdua? Ada bus siapa itu? Mungkin belum kali Bu Mafia. Kita tunggu aja. Itu ada Bu Viva. Oh, kita suruh ngapain?
Ayo Anis, dimulai. Udah nggak sabar nih. Udah ke-share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai materi selanjutnya. Kemarin kita udah membahas mengenai zat murni ya teman-teman. Apa itu zat murni, kemudian apa itu fase. Bentar ya. Boleh di next aja teman-teman. Oke, kemarin kita udah sedikit membahas mengenai zat murni, sedikit mengulas aja. Zat murni itu adalah zat yang mempunyai komposisi kimia yang tetap atau stabil, misalnya air, nitrogen, helium, dan CO2. Nah, di sini yang dinamakan zat murni itu bukan hanya komposisi kimianya aja yang tetap, tapi bisa terdiri dari 2 fase. Jadi bisa terdiri dari 1 fase lebih gitu. Nah, fase itu yang kemarin adalah sejumlah zat yang mempunyai komposisi kimia dan struktur fisika homogen, di mana struktur fisika dikatakan homogen apabila zat terdiri dari gas aja, cair aja, atau padat aja. Nah, itu dikatakan fase. Jadi fase itu ada 3, yaitu ada fase apa aja? Cair, Padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas. Oke. Lupa bilah ya. Oke, sip. Berarti masih ingat. Kita next aja. Kemudian kemarin perubahan fase ada berapa? 5. Ada 5 ya. Oke, yang pertama ada compressed liquid, kemudian ada Saturated liquid, kemudian saturated mixture, saturated vapor, superheated vapor. Ingat. Kita next lagi. Oke, di sini di diagram TV. Nah, ini diagram yang menunjukkan fase-fase tadi gitu ya. Yang pertama itu keadaan dari compressed liquid, kemudian yang kedua keadaan apa ini? Saturated liquid, saturated mixture, kemudian ada lagi di sini apa? Saturated vapor. Kemudian di atasnya ada superheated vapor. Nah, ini keadaan ini itu pada tekanan yang konstan ya. Oke. Bisa diingat pada tekanan yang konstan. Oke. Kemarin juga udah dibahas mengenai properti diagram sifat, di mana perubahan fase zat murni ada berbagai murni air ya, di sini air pada berbagai variasi tekanan. Nah, di sini ada variasi tekanan, tekanannya berapa aja itu divariasikan, jadi beda-beda itu ya kelihatan. Nah, di situ semakin tinggi tekanan air maka semakin tinggi pula titik didihnya. Tekanannya, titik didihnya. Oke. Terus garis yang menghubungkan keadaan cair jenuh dan uap akan semakin pendek jika tekanannya semakin besar. Nah, di sini yang semakin pendek apa? Keadaan mixture-nya. Jadi ketika tekanan itu semakin, kira-kira kalau dari gambar itu tekanan semakin apa? Ketika keadaan mixture-nya pendek, hubungannya gimana? Jika tekanannya semakin kecil, di bawah ini kan semakin kecil ya? Di sini 25 MPa, kalau di bawahnya 0,01 kan. Jadi jika tekanan ini semakin kecil, maka keadaan dari mixture-nya ini akan pendek gitu. Yang keadaan mixture itu yang mana teman-teman? Kelihatan di diagramnya yang mana? Garisnya. Yang vertikal itu bukan, Kak? Ya, vertikal yang mana coba? Yang miring, yang sudut itu, yang kayak gitu. Coba dibaca ini. Ini keadaan apa nih? Kelihatan nggak? Saturated liquid.
Saturated liquid. Kalau ini? Saturated vapor ya. Ya kan? Iya, Kak. Saturated vapor. Nah, kalau mixture itu keadaan di mana dia liquid dan vapor itu seimbang. Nah, di sini menunjukkan bahwa keadaan ketika saturated liquid itu di titik ini nih. Kalau vapor di titik ini, maka yang dikatakan keadaan mixture itu di garis mana? Dia garis ini nih. Tuh, lurus. Oke? Jadi yang dikatakan yang semakin pendek itu apa? Nah, keadaan mixturnya. Ini kan makin dia tekanannya besar, dia makin kecil, ya kan makin pendek nih. Ya kan? Ini panjang. Dia pas tekanannya kecil, dia makin panjang. Nanti kalau tekanan kecil lagi, panjang lagi, lebih panjang. Mungkin segini gitu kan ya. Nah, di mana ketika dia tekanan itu karena dia semakin besar itu semakin kecil, ada di mana pada tekanan tertentu dia akan terjadi keadaan si mixturnya ini hanya berupa titik gitu. Ini pada tekanan berapa kalau di sini? Pada tekanan berapa teman-teman? Kelihatan nggak? 22,09 bukan Kak? 22,09 MPa. Kalau yang buka kemarin di share flipnya pasti ngebuka ya bukunya, karena ini juga nggak bisa di zoom. Di sini itu terdapat di mana si siapa namanya keadaan mixture-nya ini berupa titik, sama nih kayak si siapa saturated vapor sama keadaan saturated liquid-nya gitu. Nah, di mana titik ini dinamakan apa nih? Critical point. Critical point. Titik kritis. Nah, titik kritis itu apa? Titik kritis itu titik di mana keadaan dari saturated vapor sama saturated liquid ini sama gitu. Jadi kalau tadi dia di sini keadaannya ini apa? Berarti kalau misalnya di sini apa? Ini apa titik ini? Ini apa? Saturated liquid. Liquid. Ini apa? Saturated vapor. Kalau di sini? Critical point. Nah, critical itu tadi apa? Jadi kalau di sini dia nggak ada titik si saturated liquidnya pisah kayak gini, tapi nyatu di satu titik ini. Makanya dikatakan tadi titik kritis, karena titik di mana keadaan dari saturated vapor sama liquidnya itu sama, di titik yang sama ketemunya. Gitu. Berarti paham dia, ya? berarti dia nggak ada yang saturated mixture itu ya? Iya, kan dia udah ada di satu titik ini. Keduanya. Karena apa tadi? Apa tadi titik kritis itu? Saturated liquid sama saturated vapornya sama. Iya, keadaan dari saturated vapor sama liquid itu sama gitu. Oke. Ngerti ya? Itu pada tekanan tertentu. Jadi semakin dia naik tekanannya, nah nanti ada tekanan di mana dia ketemu nih di critical point. Berarti tadi nggak ada fase siapa? Nggak ada fasenya si ini kan? Mixturnya dia langsung karena di satu titik ketemunya si saturated liquid sama vapornya itu keadaannya akan ketemu di satu titik yang sama gitu, keadaannya sama. Oke, bisa dipahami? Insya Allah Kak. Oke, itu berarti kan kalau misalnya di sini itu kalau satu titik yang sama ini berarti ada di suhu segini sama volume jenis yang segini gitu. Ketika dia di sini berarti dia keadaan si siapa? Saturated vapor dan liquidnya itu sama ketika dia suhunya berapa tuh? Kelihatan nggak? 374,14 dan 0,003155 itu pada ini pada apa tadi? Air ya. Pada zat murni air. Ini untuk pada air. Nah, ini terjadi di sini. Oke, Pak, bisa dipahami ya, teman-teman. Jadi ketika dia makin naik, maka hilang nih fase mixture-nya dan dia ketemu titik kritis di mana kedua titik
si saturated liquid dan vapor itu dalam keadaan yang sama pada, kalau ini untuk air, ini di suhu segini dan volume jenis yang segini. Oke, bisa dipahami ya? Kak, boleh nanya? Oke, silakan. Berarti kalau yang diagram yang sumbu yang horizontal itu menunjukkan volume jenis, yang vertikal itu suhu, Kak. Terus untuk tekanan itu lihat di mana ya? Ini tekanannya. Dia ngasih tahu kalau ini untuk tekanan yang, jadi ini nih garis ini, kenaikan yang dari sini ke sini, ini untuk tekanan yang segini. Kalau yang ini, garis yang kedua, ini untuk tekanan yang, nah, kalau untuk yang kedua, ini untuk tekanan yang nilainya segini, gitu. Paham cara bacanya? Oh, jadi untuk tekanannya itu bukan dilihat dari sumbu koordinatnya itu ya, Kak? Bukan dari Bukan, kalau ini kita ngelihat, kalau misalnya dia kita kasih tekanannya 0, berapa nih? 0,01. Berarti pengaruhnya itu adalah T-nya misalnya di sini kan. Nih, T-nya. T-nya di sini misalnya dari segini, terus dia naik. Berarti ini si siapa? Volume jenisnya juga naik. Terus kalau misalnya dia di sini pada keadaan mixture, berarti apa nih? Si suhunya tetap, volume jenisnya naik, meningkat gitu kan ya. Tapi suhunya tetap, itu pada keadaan mixture di tekanan berapa nih? Tekanan, tapi beda-beda perlakuannya kan. Kalau di sini kan dia beda lagi, mixturnya ternyata lebih pendek, berarti dia pada keadaan volume lebih dari ini nggak sama kayak yang tekanannya 0,01 gitu. Jadi dia hanya sampai sini nih, dia mixer. Nah, berarti lebih dari itu dia udah naik ke saturated vapor gitu, udah mau menuju superheated gitu kan. Tuh ya, bisa dipahami? Gitu cara bacanya. Bisa, Kak. Terima kasih. Oke. Kita lanjut ya. Ini untuk diagram TV ya, diagram sifatnya. Oke, tadi. Terus kalau sekarang kita diagram properti yang di sini. Tadi kan udah tuh dijelasin ya, kalau di sini kita berbicara tentang daerahnya atau fasenya nih. Mana sih? Ini kalau yang ini kan TV tadi ya, TV. Oke, di sini kelihatan nggak sih? Kalau misalnya di sini ini kan daerah dari compressed liquid nih. Daerah compressed liquid ya. Maksudnya itu daerah compressed liquid itu di sini nih, garis ini. Yang warna merah. Nah, yang putus-putus ini hubungannya. Berarti kalau di sini gimana tuh? Berarti kalau T-nya suhunya naik, berarti volume jenisnya naik juga kan? Ya enggak, teman-teman? Kelihatan ya? Itu di keadaan apa ini? Kompres. Terus kalau misalnya dia di keadaan saturated liquid vapor region, berarti mixture kan itu? Jadi dia di sini apanya yang konstan di sini? Suhu. Suhu. Yang berubah volume karena apa? Kalau kita di sini berarti kan ini ada titik, misalnya ini di sini. Kita di sini. Berarti nilai 99,63 derajat Celcius. 99,63 itu di sini, terus nilai F-nya di sini. Berarti kalau ini juga tetap di sini, nilai F-nya bisa berubah ke sini ketika dia P-nya tuh berubah. Ini keadaan P-nya apa, ini keadaannya P yang berbeda ya. Ada P1 dan P2. Gitu. Jadi kalau misalnya dia TV, itu keadaannya seperti ini. Jadi ketika dia di dalam keadaan saturated vapor, maka si T-nya ini konstan dan V-nya itu makin besar gitu nilainya. Nah, kalau yang udah saturated
vapor region. Nah, ini dilihat lagi dari sini. Kalau kayak gini berarti gimana tuh? Kalau meningkat berarti sama ya kayak ini. Jadi T-nya meningkat, F-nya juga meningkat, gitu kan? Gimana teman-teman? Bisa dipahami untuk pembacaannya? Insya Allah bisa, Kak. Oke. Ini yang di Zoom cuma 1 orang. Oke. Insya Allah bisa, Kak. Saya. Nah, kalau tadi udah TV, kalau sekarang PV. Nah, kalau TV tadi, dia apa tuh hubungannya? Kalau T itu tadi, kalau di compressed liquid, itu dia T-nya meningkat, maka apa tadi? Volumenya meningkat. Volumenya meningkat. Tapi kalau yang P, coba dilihat. Grafiknya gimana tuh? Menurun. Menurun. Berarti gimana kesimpulannya kalau menurun? Nih, kalau menurun berarti kalau di compressed liquid region, berarti apa yang harus disimpulkan? Kelihatannya gimana tuh nilainya? Berarti ketika besar nilai P atau tekanannya itu semakin apa nih kalau turun? Kecil. Kecil, maka Volumenya Volumenya kecil. volume sifatnya semakin kecil. Kecil apa kecil? Semakin besar. Semakin besar. Dilihat ya, dia karena bergeraknya ke kanan, bukan ke kiri. Kalau ke kiri, iya semakin kecil. Kelihatan nggak? Gitu ya, baca diagram. Bisa kelihatan ya? Mungkin bisa di sini. Iya, Kak. Berarti kan misalnya ada titik di sini kan. Nah, ini nilai F-nya. Misalnya ada nilai 1 lagi, berarti dia nambah ke mana? Ke kanan kan. Kalau ke kanan berarti dia bertambah. Kalau misalnya yang atas itu kalau nurun berarti dia makin kecil. Kalau dia makin kecil berarti di sini nilai si volume jenisnya itu semakin besar karena dia miringnya ke kanan gitu ya. Nah, kalau untuk saturated mixture-nya itu sama aja. Dia si P-nya itu tetap dan volume jenisnya itu meningkat gitu nilainya ya. Tetap sama kayak perlakuan yang di TV ya tadi. Di TV juga sama ya, kalau misalnya saturated liquid vapor-nya itu kalau yang tadi T-nya tetap, kalau di sini P-nya tetap ketika saturated liquid vapor atau mixture. Oke, bisa dipahami ya kalau untuk yang mixture-nya keadaannya. Berarti di sini apa yang tetap? P-nya. tekanan. Itu di saturated mixture ya. Jangan lupa itu di mixture. Oke, kalau misalnya untuk yang saturated vapor region itu sama apa beda? Sama kayaknya. Sama kayak yang awal ya. Semakin apa itu? Semakin kecil tekanannya, volumenya semakin besar. Volume sifatnya. Oke, gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Insya Allah. Insya Allah bisa. Bisa ya. Kita next. Volume jenis. Oke. Kita next dulu. Kita next ke. Oke. Kalau yang ini diagram PV pada fase padat cair dan gas. PV kan ini ya, PV. Oke. Di sini menyusut saat membusuk nih. Ini diagramnya punya CO2. Ini diagram punya O2. H2O, sorry. Jadi salah mulu. Air ya, H2O. Kalau ini CO2, berarti kalau CO2 apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Nah, ini punya karbon, ini punya si air gitu ya. Nah, di sini apa yang membedakan teman-teman? Bisa dilihat nggak? Apa yang membedakan? Kelihatan bedanya ya, ini beda kan?
grafik ya Kak, yang sama yang ini. satu agak miring, yang satu lurus. Oke, ini ada yang bisa baca nggak? Dari tadi kan kita udah baca nih diagram. Menurut kalian ada yang mau coba baca diagramnya? Satu orang boleh? Ada satu orang yang mau baca? Silakan. Coba baca. Nggak ada. Boleh nyoba, Kak. Boleh, silakan Nurfadila. Itu yang solid liquid itu ya, Kak? Yang lurus Coba, itu. apa bedanya gitu? Kalau dia lurus, gimana cara bacanya? Kalau dia miring, gimana gitu? Kalau yang lurus itu, tekanannya itu baik dia turun atau naik, V-nya itu dia apa sih? Tetap, Kak. Konstan gitu. V, volume. Volume apa volume itu? sifatnya. Volume jenis, sorry. Iya, volume jenis. Nah, kalau yang miring itu, kalau tekanannya semakin kecil, volume jenisnya akan semakin besar. Gitu. Itu ya, bisa dipahami teman-teman? Insya Allah bisa, Kak. Bisa. Oke, gimana teman-teman bisa dipahami? Jadi kalau misalnya dia di sini, kelihatan ya, kalau misalnya dia P-nya nilainya berapa gitu. Dia, apa namanya, si nilai F-nya itu di sini. Nah, kalau P-nya juga nanti misalnya lebih kecil daripada itu, ya tetap aja nilai F-nya itu ada di sini. Berarti tadi F-nya itu konstan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dia untuk di air itu, kayak gini. Berarti dia ketika dia P-nya turun, maka si jenis nilai dari volume jenisnya itu akan meningkat gitu karena dia turun dan miring ke mana? Kanan ya. Kelihatan ya teman-teman? Dia turun dan miring ke kanan. Berarti P-nya ketika nilai P-nya itu semakin kecil, gitu kan? Maka nilai F-nya itu akan semakin besar. Kayak gitu. Nah, di sini juga biasanya itu kita kan kalau misalnya perlakuan dari beku, ketika kalian tahu nggak sih kalau misalnya baja kayak baja besi gitu kan, kalau misalnya beku itu dia akan menyusut apa mengembang kalau beku? Ada yang tahu? Menyusut atau mengembang? Mengembang. Mengembang. Membeku. Kalau membeku. Rel kereta. Menyusut. Kalau dia beku itu biasanya akan menyusut perlakuannya kalau biasa di baja. Tapi kalau di air ini berbeda teman-teman. Kalau dia beku, dia malah volumenya itu kan mengembang ya. Ya kan? Batu es, air, itu katanya volumenya itu akan... Kak, izin masuk, Kak. Iya, silakan. Maaf, ini perkuliahannya udah berakhir. Soalnya nanti kita jam 9.20 ada kuliah lagi. Oke, dipercepat aja ya. Tapi nanti itunya gimana? Biasanya oke, kita cepetin aja. Oke, tadi udah ya dijelasin itu. Oke, kalau ini berarti kalau ini gimana? Nah, ini kan kalau misalnya untuk yang CO2 itu dia ketika tekanannya tinggi, semakin berarti kalau turun kan ini turun, maka ini temperaturnya turun juga kan, kecil. Ya kan teman-teman kelihatan nih di sini. Nah, ketika dia turun, maka tekanannya juga akan lebih mengecil ketika dia CO2 gitu. Makanya dia tadi menyusut gitu. Tapi kalau misalnya dia di air, itu tuh ketika dia tekanannya membesar, maka kalau misalnya dia suhunya maaf, Kak. membesar. Dihentikan aja, mau ada UTS.
Kenapa? Nggak kedengeran? Kata ibunya di stop aja. Oh, di stop aja. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Karena kuisnya juga belum dimulai. Gimana Ibu? Langsung di stop aja ya? Nggak kelihatan soalnya chatnya. Boleh disambungin ke Ibu kalau udah. Mungkin kita bisa belajar lewat PPT aja, Kak. Minta di-share PPT-nya aja nanti, Kak. Soalnya ini bentar lagi mau ada UTS jam 9.20. Oh, UTS. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, Boleh. Ya, mungkin itu aja. Untuk ininya berarti gimana, Bu, kuisnya? Biarin aja atau gimana? Nggak usah? Ibunya ada nggak? ibunya kayaknya lagi ngurusin Dedek, lagi rewel. Nis, Anis. Mana sih Anis? Sorry, di mute. Ke mute. Sorry. Kalau kuisnya mungkin mereka bisa kerjain di luar waktu kali ya, karena kan student pace gitu. Ah, Yang iya, penting, boleh. Yang penting mereka nggak live. Iya. Nggak live Jadi dari kalian nggak Nerpot. usah kalian nggak usah live dari Nerpot, boleh dipelajari lagi nanti. Terus nanti kalau udah selesai ujian misalnya, terus langsung kerjain ya kuisnya. Bisa teman-teman? Insya Allah Kak, bisa. Oke. Insya Allah, Kak. Mungkin itu aja. Jadi karena itu kan waktunya nggak ada limitnya ya, jadi bisa dikerjain kapan aja. Mungkin nanti terakhir sore kali ya, jadi bisa nanti kakak cek gitu yang udah siapa aja ke PJ-nya. Mungkin itu aja sih. Sampai sini nanti mungkin ada tambahan dari ibu bisa langsung ke PJ karena ibunya juga mungkin lagi ada urusan. Mungkin itu aja, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita izin live ya, Kak. Kasih Kak Firman, Kak Anis. Dadah. Ya, Kak, kami izin live ya, Kak. Terima kasih, Kak. Ibu. Dadah. Terima kasih, Kak. Live ya, Kak. Firman, itu recordnya berhentiin, Man. Halo, Firman. Keluar lagi. Iya. Oh, masih ada. Mana sih berhentiin record?